Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan Yusuf Electronic Service Channel. Saya kali ini ingin membahas bagaimanakah trik atau cara nyervis TV apapun jenisnya ataupun itu elektronik lainnya. Intinya itu bagaimana agar servisan kita itu selain bisa, dalam artian kita bisa servis berkerusakannya, tetapi biar awet. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama yakni kita solder ulang semua. Maksudnya kalau 100% ya nggak memungkinkan, seenggaknya 60 atau 70% itu udah bagus. Kita solder, kita cari bagian mana saja yang retak-retak, kita solder semua. Yang vital-vital misalkan kayak flipback yang kerjanya panas, terus pada power supply, terus pada transistor ini misalkan apa, intinya itu nyari yang solderan retak-retak, kita solder ulang. Tujuannya apa? Karena kita sering menjumpai televisi sudah jadi, ketika dibawa pulang kadang sehari rusak lagi atau bahkan sebulan 2 bulan rusak lagi, kan itu berefek ke kita, dikira kita nyervisnya tidak bisa, padahal itu sebenarnya pengaruh dari solderan bisa. Apalagi kalau kita punya teknik ataupun cara yang kurang baik, kurang bijak, biarin nggak usah disolder biar balik lagi, ya itu adalah rumus yang salah, yang ada orang kecewa. Nah, yang pertama kita solder bagian titik-titik yang penting, yang kira-kira solderan retak. Terus yang kedua yakni, coba saya balik dulu. Nah, kita ganti elko nya yang sekiranya itu kalau elko nya hamil atau gelembung atau rusak, itu jelas sudah pasti kita ganti. Dalam artian selain itu kita harus mengganti elko yang sekiranya penting-penting. Misalnya kalau ini pada TV Polytron, ini elko bagian sini ini sangat vital. Nah, kalau perlu kita ganti. Terus elko ini juga kita ganti. Nah, itu juga penting karena apa? Elko ini kadang misalkan kita ganti bagian setar, misalkan elko ini taruhlah hamil diganti, atau dalam artian hamil itu gelembung atau rusak lah gampangnya. Nah, yang elko ini tidak diganti atau elko ini tidak diganti, pas 2 bulan 3 bulan kita lagi apes, ini akan hamil lagi atau rusak, yang ada akan balik. Usahakan sebisa mungkin kita ganti karena harga elko juga tidak terlalu mahal-mahal amat. Apalagi kalau kita mau beli yang kiloan, nah itu malah lebih bagus, lebih murah. Karena saya rekomendasikan kalau beli kiloan itu bukan produk jelek ya, itu karena maksudnya bekas dari perusahaan, biasanya yang nggak kepake, makanya dijual kiloan itu banyak sekali dan elko nya cukup berkualitas. Nah itu. Terus yang ketiga yakni yang tidak kalah penting, saya ngambil tester dulu. Kita harus tahu tegangan yang dibutuhkan. Misalkan ini nih, kayak tegangan ini plus, langsung saja kita colok TV-nya biar lebih detail dan lebih jelas lagi. Ini Polytron ya, tapi secara umum sama. Ini Polytron 21 in slim. Nah, ini tegangan B plus sekitar 110 sampai 115. Nah, ini 113 aman. Nah, terus ini karena ini dia bagian pokoknya, ketika tegangan ini naik menjadi 118 umpamanya atau 120 volt, sedangkan dia tegangan normalnya 110 sampai 115, karena ini buat konsumsi atau buat suplai flipback, maka yang terjadi nanti adalah tegangan vertikal naik. Karena tegangan vertikal naik otomatis mempercepat umur vertikal. Ibaratnya yang vertikal, taruhlah ini ya, saya asal ngomong aja, misalkan vertikal ini umurnya bisa 2 tahun, nah ini bisa setengah tahun atau 3 bulan rusak lagi. Jadi selain pergantian komponen, kita juga harus tahu teknik apa saja tegangannya. Ini B plus nya 113 wajar, otomatis vertikalnya dia nggak mungkin 17 karena dia ini standar 113. Kalau misalkan 117 berarti ada yang nyeleneh. Coba kita cek vertikalnya, langsung saja DC vertikal. Ini tegangan inputnya, bentar ya kan, cuma 16 volt. Nah, yang sininya, yang minusnya
ya terukur minus 15, ini wajar. Terus bagian 185 nya kita ukur maaf salah ngukur di sini nih. Nah 175 volt itu artinya standar. Terus kita cek pada tegangan sini emitornya. Nah ini tegangan 5 volt normal, tegangan ini 8,4 normal, ini tegangan inputnya. Nah terus pada tegangan sini yakni tegangan buat supply driver 38 volt normal, tegangan buat tuner 33 volt ya normal, tegangan ini di sini ada 8,7 volt normal. Nah itu kita harus tahu berapa tegangannya. Kalau pengen tahu tegangannya, insya Allah lain kali saya akan upload videonya. Cuma kalau yang belum tahu bisa browsing di internet atau cari buku panduan servis TV, baik TV tabung ataupun TV LED. Karena kita harus benar-benar tahu, jangan sampai nyervis apalagi yang pemula. Karena banyak di YouTube itu yang misalkan rusak garis ini, misalnya biar gampang ya diganti IC vertikalnya. Nah, kita karena saking senengnya kita ganti IC vertikal, nggak taunya 2 hari rusak lagi. Karena apa? Kita tidak paham penyebab IC ini vertikal, otomatis ada akibat ada sebab. Nah, biasanya IC vertikal pecah itu karena tegangan vertikal di sini biasanya naik dari 16 volt bisa menjadi 18 volt. Tegangan vertikal naik biasanya disertai B+ naik, regulator tidak sempurna yang harusnya 110 sampai 115 volt bisa naik menjadi 118 volt. Maka saya ulangin agar nyervis awet. Langkah yang pertama yakni solder ulang bagian-bagian yang vital. Terus yang kedua kita ganti komponen terutama elko. Nah terus yang ketiga kita harus sesuaikan tegangan yang ada di sini sesuai dengan tegangan yang semestinya. Insya Allah kalau itu dilakukan maka servisan kita awet. Jangan sampai kita nyervis asal-asalan. Karena apa? Semua akan kembali ke kita. Ibaratnya nek wong Jawa sapa sing nandur ngunduh, kalau peribahasa Indonesianya apa itu ya, siapa yang menanam itu bakal akan panen, gitulah kurang lebihnya. Jadi kita nyervis sebaik mungkin, seawet mungkin agar konsumen kita kembali lagi ke kita. Jangan ada prinsip kita nyervis yang penting jadi besok juga biar balik lagi. Nah itu jangan sampai. Insya Allah rezeki ada yang ngatur. Oke, demikian salam dari Yusuf Electronic Service Channel. Lain kali akan saya bahas tentang video bagaimana titik-titik poin tegangan ini pada TV, pada bagian TV. Oke, demikian salam dari Yusuf Electronic Service. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.